Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview materi tentang pajak penghasilan. Sebelum kita lanjut pada materi, perkenalkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Marisa Triani, Olivia Okta Azani, Asani Kafah, Arifa Winda Putri, Saniah Alia Putri, dan saya sendiri Putri Diana. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, definisi pajak penghasilan. Yang kedua, subjek pajak dan objek pajak. Yang ketiga, penentuan penghasilan kena pajak. Yang keempat, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dalam pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dijelaskan, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak atau wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pengenaan pajak penghasilan tidak lagi berdasarkan azas sumber, tetapi didasarkan pada penghasilan dalam arti yang luas, di mana terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun tidak terbatas dalam bentuk uang, dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Ruang lingkup penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri adalah semua penghasilan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, hanya dikenai pajak penghasilan jika menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak penghasilan diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua yaitu objek pajak, diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan Pajak. Objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia. Penghasilan yang dikenai PPh final. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito, bunga obligasi, diskonto surat berharga jangka pendek, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi ke orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penentuan penghasilan kena pajak atau disebut dengan PKP, di mana terdapat pada pasal 6 ayat 1 menjelaskan besarnya PKP bagi wajib pajak.
mengisi kurs mata uang asing. Keenam, biaya penelitian dan pengembangan. 7. Piutang tak tertagih. 8. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. 9. Biaya pembangunan infrastruktur sosial. Dan yang terakhir, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Berikutnya, bukan pengurang penghasilan bruto. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan dalam penentuan PKP hal yang tidak boleh dikurangkan, yaitu pertama, pembagian laba seperti dividen, kedua, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, keempat, premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Selanjutnya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Selanjutnya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menurut pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk menghitung besarnya PTKP orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa PTKP per tahun diberikan paling sedikit sebesar A. 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi, B. 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin, C. 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. D. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Demikianlah review materi tentang pajak penghasilan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.